Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi kamihi, betul sampai di situ? Wal ma'rifati ya. Wal ma'rifati bimakna nubuwati wan nabi. Saya mulai dari atas sedikit. Fatattadihu idzaka. Fatattadihu mongko dadi pertelo idzaka ing dalem mengkono ing dalem nalikane zaka mengkono-mengkono yang kasyifu min dzalikan nur umurun katsira kana hatta tahsula hingga hasil apa al ma'rifatu ma'rifat al haqiqiyatu kang bangsa hakikat bidatillahi kelawan dati Allah ing dati Allah wa bi sifatihi lan ing pira-pira sifate Allah al baqiyati kang keri-keri materi kang liyane kang sak liyane kang sekarine atamati kang sampurna. Nah, dengan munculnya cahaya dari Allah, jadi cahaya Allah ketika diteteskan kepada seorang hamba, karena hatinya sudah dibersihkan dari sifat-sifat kotor, tiga sifat kotor itu yang paling harus dihindari: takabur, ujub, hasud. Takabur itu merasa lebih baik dari orang, tidak tawadhu akhirnya. Kemudian yang berikutnya hasud, tidak suka melihat orang lain punya nikmat. Kemudian kagum kepada dirinya sendiri. Itu 3 penyakit besar itu. Ad-da'ul udol gitu, penyakit yang sangat membahayakan. Nah, kalau sudah dibersihkan dari penyakit-penyakit hati itu, muncullah cahaya. Ketika cahaya itu muncul, maka dapat dihasilkan atau terjadilah makrifat yang hakikat tentang zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, wa bi af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah bisa dikenal. Jadi kira-kira yang selalu terlihat itu adalah kekuasaan Allah. Sakit ya tersenyum, sembuh dari sakit tersenyum, semuanya tersenyum. Yang diketahui itu ini Allah yang berbuat. Seperti itu. Wabihi kamihi, lan kelawan piro-piro hikmai Allah. Hikmah itu bukan hukum ya. Insyaallah hikmah. Wabihi kamihi, lan kelawan piro-piro hikmai Allah. Fi khalqid dunya, ing dalam tadiakan dunia wal akhirat akhirat. Jadi mengerti, saya kok begini ya, padahal saya inginnya begitu. Tapi paham dia, oh iya ya, ini hanya Allah yang tahu. Saya pasrah kepada Allah. Saya padahal inginnya begini, kok jadinya begitu ya. Nah, itu kalau orang tidak makrifat tidak kenal kepada Allah, itu ngersuloh. Ngerti ngersuloh ya? Jadi misalnya, Sarwaki ini sudah bercita-cita ingin jadi menteri. Ternyata cuma jadi hansip. Misalnya gitu ya. Misalnya. Sudah jadi menteri ternyata cuma jadi camat misalnya. Cita-citanya sudah berusaha jadi menteri ini begini, sudah berbagai macam cara, lobby-lobby, aktif di organisasi. Itu kalau nggak paham itu bisa ngersuloh. Duh, saya sudah kadung biaya banyak, gitu. Tapi kalau kenal kepada Allah, enggak, biasa saja. Jadi nggak jadi ya biasa. Emangnya Allah lebih pintar kita lebih pintar dari Allah, apa Allah yang maha pintar gitu. Kalau paham enggak, biasa saja. Misal ini ya, suatu saat misalnya ini ternyata Ali ini lebih pintar dari Ade misalnya suatu saat, atau lebih pintar dari Huda, lebih pintar dari Rama, akhirnya lebih kaya, misalnya. Kok bisa ya? Pikirnya akal kan begitu. Kalau pakai akal begitu, kok bisa ya? Itu namanya orang yang nggak paham. Kalau sebenarnya itu sudah bagiannya sendiri-sendiri. Lah orang yang paham enggak, biasa saja. Tahu hikmah wa bihi kamihi fi khalqid dunya. Tahu hikmah-hikmahnya dunia, penciptaan dunia. Dunia itu ya selainnya Allah. Maka orang yang sudah dibersihkan hatinya, tidak ada sama sekali apapun. Ya tidak ada persoalan gitu loh. Kalau saya mencontohkan ya mungkin model-modelnya jadi orang seperti Gus Baha gitu. Iya. Diundang ya biasa, nggak diundang ya nggak ada masalah gitu ya. Bahkan mau dikasih gelar dokter nggak mau. Malah di sini yang ngoyo-ngoyo pengen jadi dokter gitu ya. Magister dokter gitu ya. Maksa-maksa sama itu.
Kenapa? Sudah terlalu indah kenal dengan Allah. Lainnya tidak berharga. Kita menganggap dunia ini berharga kan karena kita salah memandang. Kan gitu toh? Salah melihatnya. Keliru melihatnya. Jadi melihatnya keliru. Sesuatu bermakna itu kan karena sikap kita atau menganggap itu bermakna. Ayo tak kasih contoh. Kambing itu kalau dikasih uang sak kardus dengan dikasih rumput satu sak, milih mana kambing itu? Karena sikap kambing itu menganggap yang bermakna ini gitu. Tapi saya tidak menyamakan saya dan kalian dengan kambing, enggak. Ini saya ngambil sebuah analogi yang paling sederhana. Ketika kita melihatnya dunia itu seperti itu, wah bisa sampai membuat stres orang itu. Ya, bisa membuat stres. Tapi kalau kenal enggak. Tapi kalau kayak gini bisa dipinggir orang liberal, aduh, ini bisa buat Islam itu kemundur apa? Oh iya, itu orang liberal aja itu. Ya suruh kesini aja itu agak paham aja itu, orang nggak paham aja. Buktinya apa? Buktinya orang seperti Gus Bah masa mundur. Iya, tambah maju kan. Enggak, maksudnya pada saat-saat pada saat-saat tertentu yang sifatnya itu privasi antara individu dengan Allah. Iya. Kalau untuk kemajuan, iya kita harus membangun cita-cita, iya. Tapi kan jangan sampai menuhankan cita-citanya. Itu kan jangan sampai. Ini pembangunan pribadi, bukan membangun yang sifatnya murni peradaban dunia, bukan itu. Tapi sifatnya individu. Sehatnya jiwa itu tergantung daripada ini bersih jiwanya apa enggak. Kayak gitu. Dan ini tidak mudah. Wa bihi kami hilan kelawan piro-piro hikmah Allah fi khalqid dunya ing dalem den dadekake dunya wal akhirati lan akhirat. Paham ngerti tentang hikmah-hikmah yang Allah tetapkan dalam penciptaan dunia dan akhirat. Wa wajhi tartibihi lan wajahe utawa ya wajahe gitu ae wis. Wajahe atau arahe urut-urutane atau tertipe penertibane Allah, pengurut-nguruti Allah lil akhirati maring akhirat alat dunya ngalahaken ing atase dunya. Wal ma'rifati lan ma'rifat, ngerti loh ya, ngerti. Maknanya ma'rifat itu ngerti. Bimakna nubuwati ing maknane kenabian. Ya sampai saat ini saya dan kalian belum sepenuhnya ataupun belum paham sama sekali apa maknanya nubuah itu. Ya pokoknya tahu itu nabi, namanya nabi ini. Tapi makna nubuah kan belum sepenuhnya. Apa makna yang tersirat dalam nubuah itu? Kenabiannya seorang nabi. Wa bimakna nubuwati kelawan maknane kenabian wan nabiyyi lan nabi. Wa maknal wahyi lan maknane wahyu. Wa makna syaiton la maknane setan. Wa makna syaitani lan maknanya apa maknanya setan, apa maknanya nabi, apa maknanya wahyu itu tahu setelah hati itu bersih dari penyakitnya. Wa makna lafzil malaikati dan tahu maknanya lafat malaikat. Lafat malaikat itu apa, setan itu apa, itu sama-sama non materi itu. Itu kan non materi, bukan secara fisik gitu kan. Kalau disandarkan dengan kehidupan kita yang serba fisik itu. Apa itu maknanya jin, apa maknanya malaikat, itu kan kita masih ya tahu, pokoknya tahu ada malaikat gitu. Tapi makna yang terdalam itu apa sebenarnya malaikat, apa sebenarnya setan, kan kita belum tahu. Wa kaifiyati muadati syayatin, wa kaifiyati muadati syayatin lan carane oleh musuhine setan, oleh musuhine piro-piro setan. Setelah hati itu dibersihkan, dia akan mengenal bagaimana caranya setan memusuhi lil insani maring menungso. Lil insani maring menungso. Kalau yang belum tahu atau apa sekaligus tidak diberi kekuatan, bukan hanya nggak tahu, tapi juga ikut-ikut kesetanan, gitu. Dan ini persoalan yang sangat rumit ya. Karena apa? Berlawan apa?
persoalan batin manusia. Wa kaifiyati zuhuril malaki lan corone muncule malaikat lil anbiya'i maring pira-pira nabi. Jadi orang yang sudah dibersihkan hatinya akan tahu bagaimana cara kemunculan malaikat datang kepada nabi. Wa kaifiyati wusulil wahyi, dan bagaimana wa kaifiyati lan toto corone utawa corone tumekane wahyu ilaihim maring anbiya. Caranya sampainya wahyu kepada para nabi itu bagaimana? Wal ma'rifati lan ngerti. Wal ma'rifati ngerti. Bimalakutis samawati ing piro-piro keratonane piro-piro langit. Malakut keratonan, keratoan, kerajaan. Keratonane piro-piro langit wal ardi lan bumi. Wa ma'rifatil, jadi nanti tahu juga kerajaan langit dan bumi. Yang kita lihat itu belum itu cuma mata itu, dan itu terbatas itu. Farhan itu bisa melihat langit itu terbatas, itu bukan langit itu, batas mata memandang. Itu sampai ke atas terus itu kayak apa itu? Itu kalau sudah dibongkar semua penyakitnya dari hati sampai tembus sudah. Ya, makanya tidak heran kekasih-kekasih Allah diberi kemampuan sampai di luar nalar, misalnya bisa tadi itu kok sholat di sini, tiba-tiba temannya katanya pernah lihat ada di Mekah. Itu kalau dinalar dengan akal nggak bisa itu, bukan ilmunya akal itu, kayak gitu. Seperti Sayyidina Utsman itu kalau ngatamkan Quran 1 rakaat hatam Quran. Itu jangan diukur dengan Zarwaki baca Quran. Itu loh ya. Zarwaki baca Quran itu 1 Quran bisa 1 minggu. Itu pun kalau selesai. Gitu ya. Sayyidina Utsman 1 rakaat. Baca keterangannya di kitab Al-Azkar itu. Jadi kenapa kok sampai sebegitunya 1 rakaat hatam Quran? Itu ada kaifiyah yang oleh Allah diberikan kepada dia, kepada beliau, diberi karomah sehingga Quran itu terbaca dengan cepat melalui batin dan pikirannya. Wow. Berarti waktu kerasa lambat. Tidak tahu itu, wallahu a'lam. Itu riwayatnya masyhur. Utsman bin Affan, Sa'id bin Jubair dan Tamim Ad-Dari baca Quran 1 rakaat hatam. Subhanallah. Tadi yang sudah saya bahas di Poharin itu 1 rakaat. Dan ulama salaf kan biasa baca Quran sehari 2 kali hatam, ada yang 1 hari hatam, semalam hatam, sehari hatam. Lah itu bagaimana? Kalau mengingkari itu berarti mengingkari yang sudah masyhur, yang sudah dan itu dilakukan oleh sahabat. Lah itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Maka ilmu yang kuncinya ilmu itu sebenarnya bagaimana penyucian batin itu. Bareng-bareng ayo, bareng-bareng menyucikan batin. Pokoknya barang-barang yang enggak dicocoki oleh Allah di hati itu harus dibuang. Langsung baca a'udzu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ini kok hasud, saya ini kok enggak suka sama teman saya kok enggak suka sama itu. Itu kan penyakit itu. Kenapa? Sejak kapan kita itu punya rasa enggak suka itu? Padahal Allah itu semua makhluknya disukain tuh. Semua makhluknya itu loh, yang sujud, yang krempeng, yang lemu, sing welek, sing gosong, sing ayu, semuanya oleh Allah disayang. Disayang oleh Allah. Lah sejak kapan kok kita bisa milih-milih orang yang itu disayang, yang ini enggak? Itu menunjukkan hatinya kotor. Ada kekotorannya lah, walaupun tidak kotor murni full. Ketika melihat itu kok enggak suka, ketika melihat ini suka gitu. Nah ini kalau nanti sudah semuanya disamakan persis ya, itu baru sudah mulai sedikit-sedikit. Makanya ya mohon maaf kalau ceritanya, misalnya ceritanya Mbah Mun itu kan, tamu siapa saja itu kan dihormati toh. Mbah Mun itu kalau menghormati tamu itu kan luar biasa. Ditemani, diajak ngomong. Bahkan pulang-pulangnya katanya Gus Mus itu dikasih uang. Gitu ya. Itu saking hatinya itu sudah tidak ada itu kecuali hanya kebaikan-kebaikan terus.
Makanya oleh Allah diberikan kemuliaan. Jangan sampai kita cari ilmu itu hanya ilmu zahir saja. Sia-sia nanti di akhirat. Sia-sia. Tinggal capek-capeknya saja. Tapi tidak berarti sia-sia dalam arti yang ekstrim, sia-sia sama sekali. Tidak. Artinya tidak akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh para pendahulu-pendahulu dari aulia illah, kekasih-kekasih Allah. Begitu. Itu contohnya gitulah. Kamu gimana misalnya? Melihat, jangankan melihat orangnya, melihat fotonya Mbakmu itu gimana? Adem tuh. Dawuhnya, teduhnya ke siapa? Ya Allah. Itu ilmunya sudah mengakar ke batin. Kayak gitu saudara. Nah ya ini prosesnya begini. Makanya setiap keterangan di kitab lain itu paling tidak niatannya ngaji begini ingin membersihkan hati. Kalau kiai masyayikhuna di Sidogiri itu selalu menganjurkan niatannya berseni hati. Lalu saat ini bersingku ilmu itu gampang semua, udah dibuka oleh Allah, tajam sudah. Oh ini begini, kayak gitu. Bahkan orang sebelum bertanya kamu sudah tahu duluan yang mau ditanyain. Wali kutu. Itu kira-kira bisa begitu, iya. Bahwa Al-Mukarram almarhum Yai Hamid. Oh, siapa yang nggak tahu? Orang belum tanya udah dikasih duluan. Ada orang mau minta obat, minta didoain saudaranya sakit. Oleh Yai Hamid apa? Dikasih minyak wangi, dikasih sabun. Suruh bawa pulang. Ternyata pulang orangnya meninggal dunia. Disuruh mandiin. Ya Allah. Coba. Tapi enggak. Tapi itu enggak diberikan ke orang yang, maaf ya, orang yang tidak mudah diberikan kepada orang-orang yang sembarangan oleh Allah, orang yang butuh riyadhah. Yai Hamid sering khatam Quran, terus baiknya luar biasa. Nyun sewu ya, ini cerita saja ini ya, cerita. Ini penyucian batin itu. Penyucian batin itu butuh proses yang sangat panjang. Tapi nanti ke ilmu muamalahnya ini nanti ya, ke ilmu muamalahnya ini. Yai Hamid itu ya, saudara ya. Yai Hamid itu kepada anak kecil itu boso. Halo ya. Kepada anak kecil boso. Saking tawaduknya. Kepada anak kecil itu boso. Bahkan kamu pernah tak tunjukin ya fotonya Yai Hamid dengan Yai Khalil? Pernah tak tunjukin toh? Yai Khalil duduknya begini, gini. Yai Hamid begini. Jadi sambil begini, sambil saling memulia. Itu bukti hatinya sudah tiada karatan sudah gitu. Sampai tidak menganggap dirinya siapa-siapa. Sehingga oleh Allah dibukalah ilmu itu, cahaya itu dibuka oleh Allah. Ya, ini kalau ada orang bertanya yang model begini harus bertemu langsung. Kalau hanya melihat di media tidak bisa. Seperti Dr. Abuya itu kan sering menjelaskan yang begini-begini. Abuya Razi. Nah, itu kan sering menjelaskan yang gini-gini. Itu kalau dilihat dari medianya tidak bisa nyambung, apalagi tidak ngaji ilmunya. Ya. Gitu. Wa kaifiyati wusulil Wa kaifiyati wusulil wahyi ilaihim lan corone tumekane wahyu ilaihim maring anbiya wal ma'rifati lan ngerti bimalakutis samawati ing pira-pira keratonane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Orang hatinya kalau sudah dibersihkan dari penyakit takabur, kagum pada dirinya sendiri dan penyakit hasud, tidak suka kalau ada temannya itu lebih mulia ataupun apa, dapat nikmat, itu hasud namanya, penyakit itu. Itu namanya tidak mengerti dan tidak tahu tauhid, tidak mengesahkan Allah itu. Kayak gitu. Padahal Allah yang nata itu. Wa ma'rifatil qalbi lan ngertine ati. Ngerti ati.
paham ke hatinya. Jadi orang itu kalau sudah dibuka cahayanya oleh Allah, dia ngerti ke hatinya. Ini nggak benar hati saya ini, kok punya perasaan begini, begitu loh. Makanya di sini dikatakan wa kaifiyati tasodumi junudil malaikati wasyayatin fihi. Wa ma'rifatil qalbi lan ngerti ing ati wa kaifiyati tasodumi junudil malaikati lan carane tabrakane atau pertentangane junudi piro-piro bolo tentara junud piro-piro bolo tentara tabrakane piro-piro bolo tentara al malaikati tentara malaikat wasyayatini lan piro-piro setan fihi ing dalam al qalbi. Kalau sudah dibuka cahaya di hatinya, dia tahu bisikan setan dan bisikan malaikat di hatinya itu bisa dibedakan. Sehingga dia ngerti, wah ini itu akhirnya tahu dia itu. Tahu. Misal ini, saya kasih contoh ini. Misalnya ya, ini misal, salah satu contoh saja. Yang paling sederhana mungkin ya. Semoga betul contohnya ini ya. Maaf ya, mungkin begini. Ada uang di saku. Ya, ada uang di saku. Berapa? 50.000. Iya. Ini ketika ke bioskop, karena filmnya bagus. Ya. Ketika ke bioskop, maka 40.000 bisa dikorbankan. Terus dipikir. Ya dipikir sekarang, pernahkah ke masjid memasukkan uang 30.000? Ke bioskop berani 40.000. Lalu kalau ke masjid paling besar 10.000. Nah dari situ orang yang ngerti ke hatinya, oh berarti saya ini masih golongan medit. Kenapa kok medit? Ke bioskop berani 40.000. Tapi kalau oh berarti saya ini golongan medit. Mestinya itu ke masjidnya lebih mahal. Misalnya. Itu yang paling sederhana. Itu ya. Berkorban untuk sesuatu yang nanti menyenangkan. Itu tahu hatinya. Oh, berkorban untuk sesuatu yang menyenangkan, dia berani bayar mahal. Tapi sesuatu yang nyata-nyata nanti manfaatnya dibawa ke akhirat, eman. Nah, kalau hatinya sudah bisa membedakan begitu, itu sudah mulai masuk cahaya. Cahayanya sudah mulai masuk. Kira-kira lah, saya membuat perkiraan itu. Seperti itu. Dan ini butuh butuh riyadhah ya, butuh riyadhah. Wa ma'rifatil farqi. Wa ma'rifatil farqi lan ngerti perbedaan. Wa ma'rifatil farqi lan ngerti perbedaan baina lammatil malaki. Baina lammatil malaki. Ing dalem antarane bisikane malaikat. Ing dalem antarane bisikane malaikat. Lamma atau lumah saudara ya. Lamma atau lumah. Lammatil malaikati dalam antarane malak. Antarane lammatil malaki atau lummatil malaki. Baina lummatil malaki dalam antarane bisikane malaikat. Wa lummati syaiton lan bisikane setan. Bisa lammat. Sampai ngerti ini setan yang nyuruh apa-apa gitu loh. Ini adalah, ini pengalaman pribadi saja. Saya sampaikan ya. Saya sampaikan. Tapi ini butuh diproses. Diproses maksudnya jangan terjebak pada penggembosan. Takutnya dikirain menggembosi. Jadi gini. Ini bisikan setan ini. Ini bisikan setan. Saya anggap itu bisikan setan, tapi dia harus diperangi. Jadi kalau sholat pas berjamaah lama, kalau pas sholat di jamaah masjid, masjidnya bagus, mewah, jamaahnya rame. Sholatnya lama sekali. Ngimaminya. Tapi kalau sudah musolahnya kecil, ya, celaset itu ya.
Lah ini berarti kalau sudah ngerti, aduh. Kalau sudah ngerti, lah saya tadi pas di masjid itu ngimaminya lama. Tapi kalau di musola ini biasa-biasa. Nah, itu berarti ada dia ngerti lammatu atau lummatul malaki dan lummatul syai. Mestinya baik yang masjidnya kecil, baik yang masjidnya besar, itu sama. Lah orang yang hatinya paling tidak orang yang hatinya sudah diberi cahaya oleh Allah, dia rumongso, dia merasa, oh berarti saya salah ya, gitu. Kalau hatinya sudah bisa disalahkan oleh dirinya sendiri, berarti itu sudah ada cahaya. Tapi kalau semua perbuatannya lurus terus tanpa ada kontrol dari hatinya sampai persoalan yang detail seperti itu, berarti itu sudah tertutup sudah. Ya, bahaya itu. Jadi kalau misalnya Anggi kalau pas ngimami di masjid, sampai misalnya gitu loh ya. Tapi kalau sudah ngimami di musola, iya gitu ya. Ini terus kok dia hatinya tidak merasa, saya kok di masjid begini, tidak bisa membedakan hatinya. Oh berarti hatinya kotor. Tapi kalau dia itu bisa membedakan, oh berarti masih dibuka oleh Allah hatinya. Seperti itu. Karena itu kalau dibiarkan bisa jadi penyakit besar itu. Iya. Kalau pakai mic-nya enak, waduh, bacanya panjang sekali suratnya. Kalau sudah ada mic-nya, dibacanya kul huwallahu ahad. Saya terus terang itu. Saya ngimami Jumatan tak baca kul hu rakaat kedua biasa. Kenapa kok begitu? Saya harus menyamakan dengan musola sebelah. Musola sebelah itu rakaat pertamanya saya panjangkan suratnya, yang kedua alam nasrah, alam taro, gitu aja. Kenapa? Ya itu loh melatih hati saya, bukan karena masjidnya. Gitu ya. Kayak gitu. Repot ini. Untuk mengetahui bahwa itu bisikan setan sudah bisa dibedakan dengan bisikan malaikat, itu butuh proses. Apalagi kalau sampai nggak ngaji urusan ini, tambah nggak bisa membedakan. Gitu ya. Kalau sudah hatinya sendiri bisa membedakan, aduh saya kok kotor hati saya ini. Gitu ya. Kalau sudah bisa membedakan, oh saya kok punya niatan begini nih. Oh berarti masih ada cahaya. Tapi kalau tidak punya sama sekali niatan, cahaya terus sudah. Sampai ditipu sama orang, nah senyum. Gitu ya. Ditipu sama, nyata-nyata ditipu. Uangnya dibawa kabur atau apalah. Alah, itu berarti bukan milik saya gitu. Biasa, sudah kau ke dia. Misalnya. Wah, itu berarti hatinya sudah luar biasa itu. Itu hatinya wali sudah itu. Hatinya burung itu katanya di hadis Riyadhus Shalihin itu. Enggak kepikiran sudah. Kenapa? Sudah melepas dirinya dengan ikatan-ikatan itu. Ya mungkin ini butuh proses lah, jangan langsung sekarang masih miskin kok itu ya misalnya. Tapi ya sebenarnya bisa diproses itu. Wa ma'rifatil akhirati lan ngerti akhirat. Wal jannati lan surga, wan nari lan neraka, wa adabil qabri lan siksa kubur, wasirati lan sirat, wal mizan lan timbangan amal, wasirati lan uwat iku jembatan, uwat bahasa Jawa, wal mizan lan timbangane amal, wal hisab lan perhitungane amal. Nah, orang yang hatinya itu sudah dipenuhi oleh cahaya Allah, maka dia betul-betul mengerti apa sih akhirat. Kita kan maaf ya kalau mau jujur, sepertinya dalam pikiran kita saat ini yang namanya akhirat itu masih seperti fiktif. Mitos. Iya, masih seperti fiktif. Cerita surga, kamu nanti akan masuk surga. Itu dalam pikiran saja sebenarnya. Masih kalau dikejar pakai pikiran itu masih fiktif sebenarnya pikiran kita itu pada umumnya. Belum sepenuhnya masuk ke jiwa yang terdalam. Oh iya. Maka dari itu maaf, Sayyidina Utsman itu kalau lihat di kuburan nangis toh. Nangis. Rasulullah lewat di kuburan nangis. Umar bin Abdul Aziz lewat di kuburan nangis. Kenapa? Yang melihat ini bukan ininya. Yang melihat sampai ke mata batinnya. Sampai saat ini sepertinya masih kalau dikejar pakai pikiran, sepertinya siksa kubur itu masih kelihatan seperti fiktif. Masa ya? Kayak apa ya? Gitu Mas ya.
Tapi kalau orang itu hatinya kalau sudah dipenuhi cahaya Allah, tembus sudah. Makanya maaf, kalau kamu melihat bertemu dengan kiai-kiai tertentu, itu kan mau nemui kan takut itu ya. Kan takut toh. Cahayanya itu udah kelihatan. Beda saya mau nemui Sarwaki ya biasa-biasa aja. Nggak ada rasa apa gitu ya. Karena cahayanya sudah tidak ada. Cahayanya buram, bahkan dikasih cahaya, cahayanya kalah gitu. Misalnya gitu. Ini persoalan batin. Jadi orang kalau sudah batinnya dibersihkan. Saya selalu mengajak bersama-sama, ayo bersama-sama untuk mendapatkan ilmu nafi itu hatinya dulu. Paling tiga sifat itu. Katanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu 3 sifat itu. Ngerti timbangan amal, ngerti hisab. Wallahu a'lam. Ya Habibi, salam alaika.